Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada Erika Dwi Ramawati dengan NPM 002, Iftita Rizkyani dengan NPM 077, Isanti Sasabila dengan NPM 091, ada Julaiha dengan NPM 126, dan saya sendiri Muhammad Khairil Waro dengan NPM 046, Nahril Hidayah dengan NPM 082, ada Rahma Dewanta dengan NPM 042, serta Rina Mardiana dengan NPM 129. Memahami isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi. Sistem informasi secara online menimbulkan tantangan-tantangan baru yang menciptakan dilema etika, di mana bisa menciptakan akuntabilitas atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas sistem pengaman yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta melindungi nilai sosial dan etika yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi mencangkup 5 dimensi moral, yaitu terdiri dari hak-hak dan kewajiban informasi, hak kepemilikan, pertanggungjawaban dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Ada 6 tren teknologi yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika, yaitu yang pertama ada kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Pengaruhnya, banyaknya organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Kemudian yang ketiga, kemajuan analisis data. Pengaruhnya, perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Kemajuan jaringan dan internet, pengaruhnya penyalinan data dari lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. 5. Kemajuan dalam penyimpanan data telah menyebabkan kejahatan rutin atas privasi individu menjadi murah dan efektif. Sistem penyimpanan data yang besar telah cukup murah untuk suatu daerah dan bahkan perusahaan eceran lokal menggunakannya dalam mengidentifikasi pelanggannya. Yang keenam, penggunaan komputer untuk menggabungkan data dari sumber yang banyak ini dan menghasilkan dokumen elektronik berisi informasi perorangan yang terperinci disebut profiling. Etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama ada tanggung jawab, sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Adalah ciri-ciri dari sistem dan instruksi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Masih dengan etika dalam masyarakat informasi, liabilitas adalah ciri-ciri sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peran yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku sistem atau organisasi lain. Kemudian yang terakhir ada proses wajib, adalah ciri yang terkait dari masyarakat hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum diketahui dan dipahami dengan baik dan ada kemampuan untuk naik banding ke pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan. Penyebab timbulnya internet dan teknologi sistem informasi yang menjadi tantangan dalam pengamanan privasi individu dan hak intelektual. Yang kesatu yaitu keamanan sistem informasi. Yang kedua, hak atas privasi dan tantangan di era digital. Dan yang terakhir, tantangan internet terhadap privasi. Tabel 1.1 Perlindungan kebebasan pribadi. Fungsi perlindungan kebebasan pribadi yang pertama yaitu pengelolaan cookies, keterangan, memblokir atau membatasi cookies terhadap adanya penempatan komputer pengguna. Contohnya yaitu
Microsoft Internet Explorer 5, dan 6 cookie cruiser. Fungsi perlindungan kebebasan pribadi yang kedua yaitu memblokir iklan. Keterangan: mengendalikan iklan yang muncul berdasarkan profil pengguna dan mencegah iklan tersebut melakukan pengumpulan atau pengiriman informasi. Contohnya yaitu Unsubscribe. Fungsi perlindungan kebebasan pribadi yang ketiga yaitu deskripsikan adanya email atau data. Keterangan: mengacak email atau data sehingga tidak dapat dibaca. Contohnya Pretty Good Privacy. Fungsi perlindungan kebebasan pribadi yang terakhir yaitu menganonimkan. Keterangan: penggunaan web tanpa adanya teridentifikasi atau mengirimkan sebuah email anonim. Contohnya anonymzer.com. Pengaruh dari sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi berbasis komputer, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan dihubungkan dengan suatu perangkat masukan keluaran yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perangkat keras merupakan media yang digunakan untuk memproses informasi. Dan perangkat lunak yaitu sistem dan aplikasi yang digunakan untuk memproses masukan untuk menjadi informasi. Sedangkan pengguna adalah hal yang terpenting karena fungsinya sebagai pengembang hardware dan software, serta sebagai pelaksana masukan dan sekaligus penerima keluaran sebagai pengguna sistem. Selanjutnya, pengaruh negatif dari sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu berbelanja online. Kemajuan teknologi dalam hal berbelanja online membawa dampak negatif bagi orang yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu pencurian data kartu debit. Pembayaran dengan kartu debit atau kredit merupakan salah satu cara pembayaran yang paling umum digunakan oleh masyarakat saat berbelanja online. Selanjutnya, kualitas sistem meliputi kualitas data dan kesalahan sistem. Terdapat 3 sumber pokok dari kinerja sistem yang bobrok, yaitu yang pertama, peluang atau kelemahan dan kesalahan pada sistem, dan yang kedua, kegagalan perangkat keras ataupun fasilitas lainnya yang disebabkan oleh alam maupun penyebab lainnya, dan yang ketiga, kualitas input data yang buruk. Selanjutnya, kualitas hidup meliputi keadilan, akses, dan batasan. Di antaranya yang pertama menyeimbangkan kekuatan, yang kedua kecepatan perubahan, yang ketiga mengelola batasan, yang keempat ketergantungan dan kerentanan, yang kelima kejahatan dan penyalahgunaan komputer, yang keenam ketenaga kerjaan, dampak buruk teknologi dan penataan ulang pekerjaan yang hilang, yang ketujuh kesetaraan dan hak akses, meningkatnya kesenjangan sosial dan perbedaan ras, yang kedelapan risiko kesehatan seperti RSI, CVS, dan teknostres. Studi kasus membidik perilaku, hal-hal pribadi Anda adalah sasarannya. Pernah merasa seseorang membuntuti Anda di situs web, mengamati apa yang Anda klik? Apakah Anda heran ketika Anda mulai melihat tampilan iklan dan pop-ups setelah Anda mencari mobil, pakaian, ataupun produk kosmetik di situs web? Baiklah, Anda benar. Perilaku Anda sedang dilacak, dan Anda telah menjadi sasaran di situs web ketika Anda dipindah dari satu situs ke situs lainnya. Tepatnya atau sasaran iklan. Jadi, seberapa sering pelacakan perilaku online terjadi? Berdasarkan beberapa penggalan artikel yang diterbitkan Wall Street Journal pada 2011, peneliti menguji file yang dilacak pada 50 situs web paling populer di Amerika Serikat. Hasilnya, sistem pengawasan atau pelacakan secara luas. Pada 50 situs tersebut, mereka menemukan 3.180 file pelacakan terpasang di komputer pengunjung situs. Hanya Wikipedia yang tidak menggunakan dokumen pelacakan. Situs-situs terkenal seperti Dictionary.com, MSN, dan Comcast menginstal lebih dari 100 file pelacakan. 2/3 dari file penguntit pelacakan tersebut berasal dari 131 perusahaan yang tujuan bisnisnya mengidentifikasi dan memantau pengguna internet untuk menciptakan profil konsumen dan menjualnya ke perusahaan periklanan yang mencari pelanggan dengan kriteria seperti itu. Pelacak terbesar adalah Google, Microsoft,
dan Quantcast yang semuanya bergerak di bidang jasa, penjualan iklan ke perusahaan iklan dan pemasaran. Google menyematkan file pelacakan pada mesin pencarinya. Ia lebih mengenal Anda ketimbang ibu Anda sendiri. File pelacakan lainnya berasal dari perusahaan database yang mengumpulkan dan meringkas informasi lalu menjualnya ke pemasar. Banyak dan perangkat pelacakan tersebut mengumpulkan informasi pribadi dalam jumlah besar seperti usia, jenis kelamin, ras, pendapatan, ataupun perkawinan. Pada Maret 2012, FTC merilis laporan akhir berdasarkan kinerja selama 2 tahun. Laporan tersebut menjelaskan langkah terbaik yang diambil kalangan industri dalam melindungi privasi warga Amerika, yang berfokus pada 5 area berikut. Jangan melacak, keamanan data pribadi pada perangkat telekomunikasi genggam, broker data, penyedia jasa platform besar atau jaringan iklan, sistem operasi, browser, dan perusahaan media sosial, serta pengembangan kode etik terkait hal-hal yang bersifat pribadi. Laporan tersebut memicu implementasi yang mudah, jelas, dan efektif sistem jangan melacak. Meningkatkan transparansi penggunaan data pribadi telekomunikasi genggam mempermudah akses bagi orang-orang yang ingin melihat kompilasi data pribadinya yang berada di tangan broker atau penjual data. Mengembangkan situs web khusus broker data. Pengembangan kebijakan privasi yang diterapkan pada penyedia jasa platform berskala besar untuk mengatur dilakukan secara menyeluruh kegiatan pelacakan di internet. Memperkuat aturan terkait hal-hal pribadi guna memastikan perusahaan-perusahaan mematuhi kode etik. Laporan tersebut memperingatkan sebelum kalangan industri pengembangan tombol jangan melacak pada penjelajah situs web akhir tahun ini dan mengekang pengguntingan pelacakan online yang merajalela yang oleh broker atau penjual data tanpa seizin pemilik identitas. Mereka akan mencari undang-undang yang memaksa aturan ini diterapkan pada kalangan industri. Laporan yang diajukan oleh FTC memperoleh dukungan dari Gedung Putih yang menerbitkan kerangka kerja pelindungan hak-hak privasi di dalam dunia maya pada Februari tahun 2012. Salah satu ketentuan dalam kerangka kerja ini adalah pengembangan aplikasi on-click yang dapat dilakukan setiap pengguna untuk mencegah aktivitas online-nya dilacak. Pada Juli, Microsoft mengumumkan bahwa Internet Explorer 10 sudah menyematkan fitur jangan melacak yang memungkinkan pengguna memilih apakah mereka mau dilacak atau tidak. Minat di bidang kesehatan atau topik kesehatan yang Anda cari, tayangan TV dan video yang ditonton, majalah dan surat kabar yang dibaca, serta buku yang dibeli. Berdasarkan studi lanjutan pada 2012, pelacakan secara online telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2010 dengan lebih dari 300 perusahaan yang menyusupkan file pelacakan ke 50 situs populer. Industri periklanan senilai 31 miliar US dollar mendorong pengumpulan data yang kuat ini. Facebook menggunakan tombol like untuk mengikuti penggunanya. Bahkan ketika Anda sudah log off, situs jejaring sosial tersebut adalah salah satu sistem pelacakan raksasa yang akan mengingat apa yang Anda sukai, seperti apa teman-teman Anda dan apapun yang Anda tampilkan pada dinding Facebook Anda. Sementara itu, perusahaan pelacakan berpendapat bahwa informasi yang mereka kumpulkan bersifat anonim atau tanpa nama jelas. Ya, ini memang benar. Hanya tanpa nama atau baca, namun mereka tahu di mana Anda tinggal atau di mana Anda bekerja. Kalangan ahli menunjukkan hanya dengan sedikit informasi seperti usia, jenis kelamin, kode pos, dan status pernikahan, orang-orang tertentu dapat dengan mudah diidentifikasikan. Terlebih lagi, perusahaan pelacakan tersebut mengombinasikan data yang mereka peroleh secara online dengan data yang mereka beli dari perusahaan offline yang melacak pembelian secara nyata yang dilakukan orang-orang Amerika pada toko-toko retail. Disinilah nama pribadi dan identitas lainnya digunakan. Pertumbuhan kekuatan, jangkauan, dan ruang lingkup tindakan pelacakan telah memancing perhatian kelompok-kelompok pribadi, anggota Kongres, dan Komisi Perdagangan Federal atau Federal Trade Commission (FTC).
Baru-baru ini memang belum ada hukum dan aturan di Amerika Serikat yang melarang perusahaan memasang file pelacakan di komputer Anda dan menggunakan informasi tersebut sesuka hati mereka. Namun, situasi ini perlahan mulai berubah saat ini ada upaya yang cukup besar dari pembuat undang-undang dan pemerintah dalam melindungi privasi konsumen, yang didorong oleh rasa takut masyarakat terhadap kehilangan privasinya dan kurangnya transparansi di dunia pelacakan web. Pada April 2011, Senator John Kerry dan John McCain mengajukan Undang-Undang Commercial Privacy Bill of Rights tahun 2011. Undang-undang tersebut mengizinkan konsumen untuk meminta situs web berhenti melacaknya dari satu situs web ke situs web lainnya dan menjual informasi online-nya. Pada Juli 2012, 8 anggota Kongres mengadakan investigasi pada penjual data yang mengumpulkan data konsumen baik secara online maupun offline. Baik, pertumbuhan penggunaan teknik membidik perilaku seperti yang telah dijelaskan pada kasus pembukaan bab ini membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sumber yang memberi banyak manfaat dengan menunjukkan iklan berhubungan dengan minat Anda, tetapi juga dapat menciptakan peluang dalam menyerang area pribadi Anda dan menggunakan informasi yang diperoleh secara tidak bertanggung jawab tersebut dengan berbagai cara. Terlebih lagi, Anda tidak diberitahu mengenai penggunaan informasi tersebut apapun maupun memperbaiki informasi tentang Anda. Anda tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak privasi Anda. Diagram pada bab pembukaan menekankan pada poin penting yang diangkat bab ini. Para perusahaan raksa iklan online seperti Google, Microsoft, dan Yahoo selalu mencari cara untuk menguangkan kumpulan besar data pribadi yang mereka peroleh secara online. Sementara itu, pemasaran dengan menggunakan mesin pencari menjadi cara yang lebih efektif dalam melakukan periklanan, tampilan brosur iklan, dan pemasaran tanpa sasaran pada layar internet sangat tidak efisien, karena belum tentu sesuai dengan kepentingan atau minat pengguna internet. Sebagai hasilnya, perusahaan tersebut tidak menerima imbal balik yang besar dari pengiklanan tersebut. Bagaimanapun, dengan melacak kegiatan online 239 juta pengguna internet di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mendeskripsikan dengan jelas siapa Anda dan menggunakan informasi tersebut untuk menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau minat Anda. Hal ini membuat proses pemasaran menjadi lebih efisien dan menguntungkan bagi setiap pihak yang terlibat. Selanjutnya, gambar 1.4 diagram pembukaan pemasaran. Dari diagram pembukaan pemasaran, ini bisa disimpulkan: yang pertama, mengakuisisi perusahaan periklanan untuk pelacakan. Kedua, mengembangkan kebijakan informasi. Ketiga, mengkombinasi mesin pencarian perusahaan dengan jaringan perusahaan periklanan. Selanjutnya, mengembangkan strategi untuk menangkis kritik terkait hak-hak privasi serta undang-undang pemerintah federal. Kelima, mengkoordinasi respon atau tanggapan kalangan industri terhadap tuntutan pelanggaran hak privasi. Yang keenam, mengembangkan dan menjual database berskala besar dan luas untuk melacak perilaku seorang di dalam dunia maya. Yang ketujuh, mengembangkan perangkat lunak untuk merancang profil seseorang. Selanjutnya, harga dan kegunaan tayangan iklan yang semakin menurun. Kesembilan, keinginan untuk menguangkan kumpulan data pribadi perilaku berskala besar. Selanjutnya, mengembangkan jutaan profil digital penggunaan web dan mengirimkan iklan yang relevan dengan mereka. Selanjutnya juga perusahaan jaringan periklanan melacak dan membuat profil individu secara online. Selanjutnya tayangan iklan menjadi lebih relevan, efektif, dan bernilai. Dan yang terakhir, melanggar privasi 239 juta penggunaan internet. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa pelacakan perilaku merupakan masalah etika yang penting dewasa ini? Yang kedua, apa sih yang akan terjadi jika tidak ada pelacakan perilaku di internet? Selanjutnya cara penyelesaian. Nomor 1. Mengapa pelacakan perilaku merupakan masalah etika yang penting dewasa ini?
Pelacakan perilaku merupakan masalah etika yang penting dewasa ini karena melibatkan pengumpulan dan penggunaan data pribadi individu tanpa sepengetahuan atau izin mereka yang dapat memiliki konsekuensi serius terhadap privasi, kebebasan individu, dan masyarakat secara umum. Pelanggaran etika dapat terjadi di mana saja, termasuk di dalam dunia bisnis. Demi mendapatkan keuntungan yang besar, tak jarang banyak perusahaan yang berusaha untuk menghalalkan segala cara. Padahal, sebenarnya praktik curang ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan perusahaan itu sendiri. Begitulah yang disampaikan oleh pakar etika bisnis dan profesi akuntansi Universitas Gadjah Mada atau UGM, sekaligus wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Profesor Mahfud Solihin PhD, yang mengatakan bahwa bisnis yang dibangun tidak etis pastinya tidak akan sustain. Bisnis yang tidak etis akan merugikan masyarakat. Etika bisnis memberikan dampak positif bagi pelaku bisnis maupun perusahaan, masyarakat pun juga diuntungkan dengan hal itu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelacakan perilaku dianggap sebagai masalah etika yang penting saat ini. Nomor 1, privasi individu. 2, ketidaksetaraan informasi. 3, potensi penyalahgunaan. 4, pengawasan massal. 5, diskriminasi dan ketidakadilan. 6, ketergantungan pada teknologi. 7, transparansi dan kontrol. 8, keamanan data. Nomor 2, apa yang akan terjadi jika tidak ada pelacakan perilaku di internet? Memang sosmed telah menyediakan fitur pengaturan privasi untuk membatasi siapa saja yang dapat melihat konten yang Anda bagikan di akun sosmed. Tetapi penting bagi kita untuk mengetahui bahwa jejaring sosial berbeda dibanding media komunikasi lainnya. Entah kita menyadarinya atau tidak, bahwa konten yang kita bagikan dapat berpengaruh pada citra diri kita di akun sosmed. Itulah sebabnya kita harus selalu berhati-hati terhadap konten yang kita bagikan di jejaring sosial. Jika tidak ada pelacakan perilaku di internet, beberapa hal yang mungkin terjadi adalah: yang pertama, privasi lebih terlindungi. Individu akan memiliki lebih banyak kontrol atas data pribadi mereka dan tidak akan khawatir tentang informasi mereka yang dikumpulkan dan digunakan tanpa izin. 2. Penggunaan data yang lebih etis. Penggunaan data akan lebih diatur dan harus mematuhi standar etika yang lebih ketat, mengurangi resiko penyalahgunaan. 3. Kreativitas dan kebebasan berekspresi. Tanpa rasa takut akan pelacakan yang berlebihan, individu mungkin lebih berani dalam berbicara, berbagi, dan berpartisipasi dalam lingkungan online. 4. Munculnya model bisnis alternatif. Entitas yang mengendalikan pelacakan perilaku untuk keuntungan mereka mungkin akan mencari model bisnis alternatif yang lebih etis, seperti mengendalikan langganan atau pendekatan lain untuk menghasilkan pendapatan. 5. Pengaturan yang lebih ketat. Tanpa pelacakan perilaku yang meluas, mungkin akan dapat regulasi yang lebih ketat untuk melindungi privasi dan hak individu dalam dunia digital. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah informasi dan teknologi informasi yang terus berkembang juga harus memperhatikan etika, moralitas, dan isu-isu sosial sebagai bagian dalam menjaga dan melindungi hak-hak asasi orang lain, sehingga teknologi yang dikembangkan ini menjadi suatu perkembangan yang positif. Dari dampak informasi ini adalah memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Namun, dampak negatifnya juga patut diperhatikan. Saran dalam pembahasan kali ini adalah sistem informasi ini harus dinaungi dengan undang-undang sebagai pengatur setiap kegiatan informasi, agar selalu mampu berada dalam koridor yang tepat. Dan pemerintah perlu memberikan regulasi yang tepat untuk membatasi penggunaan teknologi yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti penggunaan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan kebencian. Sementara itu, individu juga harus memahami dan mematuhi etika penggunaan teknologi, seperti menghindari plagiarisme dan membatasi waktu penggunaan gadget agar tidak kecanduan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.